Hai, di video kali ini aku akan memulai petualangan baru di Minecraft Hardcore mode selama 100 hari. Wow, padahal kerasnya dunia hardcore tidak peduli seberapa besar kota yang sudah kita buat. Kalau kita mati, semuanya akan hilang seketika. Nah, kira-kira apakah Payudan bisa bertahan hidup di sini? Ya, cuman kekuatan subscribe dan lonceng ajaib yang bisa bikin Payudan bertahan lama di sini. Selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft Hardcore mode. Oke, kisah ini dimulai dari hari ke-0 aku mulai petualangan di dunia hardcore ini. Aku bingung karena aku langsung ditemani sama babi ngepet ini. Ya, babi ngepet yang seksi banget. Akhirnya aku langsung ngajak ngobrol, tapi dia nggak bicara. Aku juga bingung kenapa dia nggak bicara gitu ya kan. Hanya mengangguk saja. Akhirnya aku langsung berjalan. Aku ketemu pabriknya madu TJ di sini ternyata. Oh my god, ternyata pabriknya madu TJ di sini. Saking aku semangatnya, aku langsung jatuh lupa nggak lihat jalan. Sampai nyawaku hampir mati. Ini hardcore bro. Hardcore bro. Akhirnya aku langsung naik ke atas dan aku harus berhati-hati lagi untuk kedepannya. Akhirnya aku langsung memulai kehidupan baru. Ya, seperti biasa kita akan mencari kayu dan membuat resort-resort penting seperti crafting table dan beberapa resort dan alat-alat tempur kita habis ini. Oke, aku langsung mining batu di sini supaya aku bisa mengupgrade semua toolsku. Dan aku sempat mabar sama Spiderman jelek di sini. Ya, aku mabar sebentar sampai pada akhirnya Spiderman-nya menyerah dan kalah. Dan di perjalanan aku gak sengaja ketemu domba yang kena kutukan. Ya, saking banyaknya dosanya, bulunya warna hitam. Akhirnya aku bunuh, aku ambil dagingnya sama woolnya sekalian. Aku sempatkan untuk ambil bunga untuk pacar aku. Dan aku juga nyari langsung domba. Dan aku sempatkan untuk nyari cherry di sini. Ya, ini buah cherry atau apa, gua lupa. Lagi akhirnya aku ambil semuanya dan aku langsung makan di malam hari ini karena aku hampir mati. Akhirnya aku menemukan domba yang terakhir dan aku mencari tempat persinggahan supaya aku bisa tidur karena ini bahaya banget. Aku langsung bikin kasur dan aku langsung bobo di dalam gua ini, bukan di dalam gua, malah di luar gua. Betapa bodohnya aku. Akhirnya pagi-paginya aku langsung bergegas untuk pengen bikin rumah. Karena aku pengen bikin rumah daripada aku tidur di goa yang tidak berguna seperti tadi malam. Akhirnya aku bikin semacam dermaga di bawah supaya aku bisa bikin perahu juga di sini. Ya, ini adalah dermaga mini punya rumahku yang simple ini. Akhirnya aku selesaikan dan aku tidur karena ini sudah malam. Pagi-paginya aku finishing rumahnya sampai di atap. Ya, akhirnya aku kasih cerobong asap di atas, cerobong asap palsu supaya terlihat lebih epic lagi dan medieval di sini. Akhirnya aku langsung kasih resort-resort termasuk furnace dan aku langsung ambil pasir supaya aku bisa bikin kaca untuk pertama kalinya. Dan aku langsung pasang ke rumahku dan akhirnya rumahku lebih realistis lagi dari luar. Akhirnya aku langsung mencoba untuk naik perahu dan aku sedikit menjauh dari desa aku yang pertama aku buat dan ternyata lumayan epic banget meskipun cuma satu rumah. Ya, ini di awal banget. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk mabar sama atlet panah yang barusan juara olimpiade dan aku juga sempat didatangi sama cewek cantik tapi aku menang. Sampai di rumah aku kedatangan sama Bapak Aquaman. Bapak Aquaman pengen minjem perahunya. Dia nggak tahu nyetir katanya. Akhirnya aku mau nyetir, dia nggak mau, dia malah mukul aku. Oh my god, keras banget. Akhirnya aku langsung tidur karena dia jahat banget. Pagi-paginya aku menikmati dia sampai dia akhirnya tewas. Ya, dan pagi-paginya aku langsung mabar sama Jamet karena aku kangen banget sama Jamet. Aku mulai mining is life lagi. Aku mencari banyak resort baru karena aku pengen punya full armor iron terlebih dahulu. Ya, aku langsung makan menikmati dagingnya sapi dan aku mulai berpetualangan lagi sampai aku ketemu sama ganteng-ganteng serigala. Tapi aku nggak punya bone jadi aku nggak bisa ngambil dia. Aku lanjut langsung mengambil resort baru sampai malam hari. Ya, akhirnya aku langsung kelaparan dan akhirnya aku langsung masak daging. Malam-malamnya aku sempat mabar sama atlet-atlet panah lagi soalnya dia marah semua karena soalnya kalah di olimpiade kemarin. Akhirnya aku lanjut makan-makan lagi dan aku nggak sadar ternyata badan aku sudah kayak landak kena panah-panahnya si atlet panah tadi. Aku sempatkan mabar lagi sama Jamet dan akhirnya aku langsung pergi melanjutkan perjalananku sampai pada akhirnya aku mendapatkan apa yang aku cari. Ya, desa villager. Akhirnya aku bertemu sama desa villager yang sudah aku cari dari tadi. Oh my god, akhirnya aku langsung masuk dan ternyata ada orangnya. Aku coba bangunin dia, dia nggak mau. Aku coba injak-injak perutnya, dia tetap nggak bangun. Oh my god, mungkin ini desa yang terkutuk. Akhirnya aku langsung ambil chestnya. Aku mendapatkan beberapa roti dan beberapa resort penting di sini. Aku ambil semua lampu-lampu ini termasuk pumpkin dan aku mencoba untuk menjinakkan serigala ini. Iya, ganteng-ganteng serigala. Akhirnya aku langsung mendapatkan si ganteng-ganteng serigala ini. Oh my god, ternyata desa ini memang terkutuk. Aku ketemu sama hubungan terlarang antara sapi sama domba. Aku baru lihat dia tidur barengan gitu, sapi dan domba. Aku juga bingung, aku takut di sini. Akhirnya aku langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan aku. Aku geledah semuanya sampai akhirnya aku diajak mabar lagi sama Jamet.
Oh my god, akhirnya jametku langsung dihajar sama si ganteng-ganteng serigalaku ini. Akhirnya aku langsung jinakkan lagi. Aku punya 2 ganteng-ganteng serigala. Akhirnya aku punya 2 bodyguard yang sangat GG di sini. Akhirnya aku langsung melanjutkan menggeledah semuanya. Apakah takut ada benda-benda terlarang di sini? Akhirnya aku langsung ambil termasuk kompas di sini. Oh my god. Dan aku tidak sengaja ketemu sama bocil FF yang lagi tidur padahal sudah pagi. Akhirnya aku ambil chestnya dan aku nyoba bangunin dia. Dia ternyata pemalas. Sudah pagi masih tidur. Ya, ini adalah efek dari mabar selalu mabar malam-malam. Ya, dia tidak tidur. Akhirnya aku diusir dari sini dong. Oh my god. Dan dia ngambek. Dan kayaknya dia akan lapor ke orang tuanya. Setelah itu aku langsung nyari rumah-rumah lainnya. Oh, ternyata dia mabar di sini. Mabar lompat tali. Dan akhirnya aku langsung memutuskan untuk pulang karena ini sudah malam dan villager di sana itu aneh-aneh semuanya. Ya, aku tidur karena aku sudah takut. Akhirnya pagi-paginya aku mulai mencari resort baru, termasuk sugarcane yang aku temukan di pinggir pantai ini. Ya, aku ambil semua sugarcane-nya dan ini adalah hari aku untuk menanam. Ya, ini adalah hari untuk aku bikin pertanianku pertama kali di sini. Aku bikin pertanian dan aku kasih hiasan-hiasan dan dekorasi supaya lebih GG. Aku mulai mining sampai akhirnya aku hampir jatuh ke lava. Oh my god, ini tinggi banget, bro. Akhirnya aku langsung hampir jatuh ke lava, tapi akhirnya aku tidak sia-sia. Aku ketemu sama diamond, tapi aku harus mabar dulu sama si penjaganya yaitu Jamet. Akhirnya aku langsung mengambil semua diamond-diamondnya. Untuk pertama kalinya aku punya diamond yang sangat GG ini. Aku langsung bikin diamond pickaxe supaya aku bisa pergi ke nether. Aku ambil semua obsidiannya supaya aku bisa bikin portal untuk ke nether. Akhirnya ini karena sudah malam, aku memutuskan untuk pulang. Tapi ternyata di sini ada yang aneh. Oh my god, hubungan terlarang lagi antara Jamet sama atlet panah. Oh my god, aku juga lihat serigalaku ini, serigalanya melayang. Aku takut banget. Ini kayaknya aku mimpi atau gimana. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan pagi-paginya aku melihat mereka kena azab karena mereka adalah hubungan terlarang. Aku lanjutkan untuk menanam sugarcane dan aku sempatkan untuk bertemu sama si cewek cantik ini. Tapi dia ngambek. Akhirnya dia meledak. Oh my god. Akhirnya aku langsung mencari flint. Ya, karena aku pengen bikin korek api karena aku nggak mau merokok sih. Tapi aku pengen bikin portal. Ya. Akhirnya aku langsung hidupin portalnya dan aku langsung dekorasi portal pertamaku ini karena aku akan melanjutkan episode ini ke nether. Iya, aku pengen ke nether. Langsung saja aku bikin beberapa dekorasi yang sangat epic di sini dan sederhana tapi epic. Akhirnya aku langsung bikin lampu kepala yang bercahaya di sini. Akhirnya aku langsung pergi ke nether. Sampainya di nether aku langsung ambil bone karena bone sangat penting. Ya, bone block. Akhirnya aku langsung pergi ke fortress untuk mencari resort yang tersembunyi. Tapi ternyata aku cuma menemukan 1 di sini. Oh my god. Dan isinya juga nggak terlalu bagus, cuman ada tali dan emas gitu ya kan. Akhirnya aku langsung pulang. Sampainya di rumah aku langsung beres-beres halaman belakang. Ya, aku bersihkan untuk aku menanam beberapa spurs yang baru di sini. Pohon raksasa dan sekaligus untuk dekorasi di desa aku yang baru ini. Akhirnya aku langsung menanam beberapa pohon spurs di sini supaya terlihat lebih ramai dan lebih epic lagi seperti desa impianku. Oh my god, sudah hijau desaku sekarang. Akhirnya aku langsung berpikir untuk bikin kandang. Ya, pertanian sudah, harus ada kandangnya. Ya, aku pengen punya teman baru seperti binatang-binatang yang sangat epic. Akhirnya aku langsung ngasih beberapa lampu supaya gak ada jamet yang party di dalam kandang ini. Akhirnya aku langsung terangin dan aku bergegas untuk mencari sapi terlebih dahulu. Ya, sapi. Selain dagingnya, sapi juga bisa diambil susunya yang sangat lembut tak bertulang. Akhirnya aku langsung giring dia ke kandangnya supaya aku bisa melihara dia dan dia punya bocil sapi. Ya, aku masukin ke kandangnya. Tapi sebelum punya bocil, aku nikahkan dia karena dia sudah terdaftar di KUA tadi. Akhirnya dia langsung menikah dan akhirnya dia punya bocil sapi. Yeay, akhirnya dia punya bocil sapi untuk pertama kalinya di sini. Untuk kandang satunya aku masih bingung. Akhirnya aku mencari hewan-hewan yang sangat baru dan epic. Akhirnya aku menemukan hewan yang aneh di sini. Ya, meskipun ayam, tapi ayamnya itu sangat ekstrim banget. Ya, ayamnya suka parkour di sini. Aku juga bingung kenapa ayam ini suka parkour. Ya, ini adalah ayam yang multi talenta. Akhirnya aku langsung ambil dia. Aku langsung lompat sama tali dan akhirnya dia terbang secara perlahan. Akhirnya aku langsung nikahkan dia supaya dia punya bocil juga. Ya, bocil ayam. Akhirnya aku langsung melihat si bocil ayam yang berdasi warna merah. Akhirnya aku langsung melanjutkan perjalanan di hari ke-31. Ya, aku langsung mining bebatuan yang sangat banyak karena aku pengen bikin sesuatu. Ya, untuk sementara storage room aku ada di depan gua sini. Ya, isinya batu semua karena aku pengen bikin sesuatu yang mayoritas menggunakan cobblestone. Karena ini sudah malam, akhirnya aku tidur supaya nggak hujan lagi.
Pagi-paginya aku mabar sama atlet panah, akhirnya atlet panahnya kebakar soalnya marah. Aku juga ketemu sama cewek-cewek cantik. Tiba-tiba aku juga gak tahu apa soalnya di sini sudah level 31, tiba-tiba banyak ledakan yang sangat ekstrim di sini. Akhirnya aku langsung bikin lahan karena aku sekarang akan bikin farm XP. Ya, aku akan bikin farm XP sekaligus farm creeper sih. Nah, akhirnya aku langsung bikin, aku lihat di tutorial YouTube. Ya, aku lihat di tutorial YouTube dan aku langsung bikin farm XP ini sesuai di tutorial yang ada di YouTube. Aku bikin tower yang sangat tinggi ke atas supaya mob-mobnya bisa respon di atas sini. Aku langsung selesaiin sampai malam dong. Aku bekerja bagai kuda. Ya, aku selesaiin dan tapi karena udah malam aku capek, akhirnya aku lompat dari ketinggian. Ya, memacu adrenalin sekaligus mandi malam-malam. Akhirnya aku tidur dan pagi-paginya aku memutuskan untuk menyelesaikan semua farm mob ini. Ya, akhirnya aku langsung kasih penerangan di atas supaya nggak ada party-party jamet lagi di atas. Akhirnya aku langsung tutupi, aku selesaikan farm XP ini. Ya, farm XP sekaligus farm mob apapun itu pasti respon di sini, kecuali Satria Baja Hitam atau Enderman. Ya, akhirnya aku langsung menyelesaikan semuanya dan aku lihat tengok ke bawah ternyata tinggi banget dan ini sangat efektif. Ya, sangat efektif. Akhirnya aku langsung mencoba AFK ke atas. Ya, aku mencoba AFK ke atas langit dan aku mencoba 5 menit. Ya, aku mencoba 5 menit sampai bulan terasa seperti berjalan sangat cepat. Tapi ini adalah timelapse. Dan akhirnya sudah 5 menit. Aku langsung lompat ke ketinggian, lompat tinggi banget, ini seperti wahana. Aku kalau kena perahu ini sudah pasti mati. Akhirnya aku langsung mengambil semua XP-nya dan akhirnya aku mendapatkan apa yang aku mau. Iya, gunpowder dan beberapa row yang sangat penting di sini. Oh my god. Akhirnya aku menyelesaikan farm mob atau farm XP aku untuk pertama kalinya di sini. Tinggi banget. Akhirnya aku mencoba AFK lagi dan lagi. Sampai pada akhirnya levelku bertambah pesat. Ya, aku mendapatkan banyak gunpowder dan aku berinisiatif untuk menggunakan gunpowder ini dengan bijak. Ya, aku pengen bikin TNT karena aku pengen mencari netherite di Nether. Ya, aku persiapkan, aku bikin sepatu emas supaya aku terlihat mahal. Oh my god. Bukan, supaya aku tidak diserang sama babi ngepet. Tapi nggak sengaja aku kepukul sama penduduk di sini. Penduduk yang baik, aku nyari masalah. Ya, kayaknya aku ketularan jamet. Ya, oh my god, aku sampai diserang. Tapi karena ini sepi, akhirnya aku serang dia. Aku habisi dia sekalian. Ya, aku seperti preman di sini. Akhirnya aku habisi dia. Sampai akhirnya ada babi ngepet, the real babi ngepet yang ngejar aku dari belakang. Dia terlihat berani. Dia ngajak aku dan menantang aku untuk mabar. Tapi setelah aku pukul 1 kali, dia malah kabur. Dia kabur, dia manggil teman. Ya, dia kabur mau manggil teman. Akhirnya aku nggak peduli. Aku langsung lanjut. Aku fokus untuk mencari netherite. Ya, aku ledakin pakai TNT yang sudah aku bikin. Dan aku mendapatkan beberapa netherite. Awalnya 1. Oh, ternyata di dalam adalah 3. Oh my god. Aku langsung lanjut. Aku ketemu netherite 1 lagi. Tapi akhirnya netherite-nya jatuh ke lava. Aku sedih, tapi ternyata netherite sangat tangguh. Ternyata dia nggak jatuh. Akhirnya aku berpikir cerdas. Aku langsung lompat ke bawah lava dan ternyata aku kebakar. Tapi nggak mati. Akhirnya aku bisa bertahan hidup. Oh my god, ini adalah hardcore, bro. Hardcore. Akhirnya aku langsung bakar semua ancient debrisnya. Dan aku sempatkan mabar sama Satria Baja Hitam di depan halaman rumahku. Ya, ada saja. Karena levelnya sudah tinggi, akhirnya aku langsung ngajakin dia mabar. Tapi dia malah hilang. Cuma tinggal suaranya. Tuh, aku juga bingung dia kenapa gitu. Akhirnya aku langsung ambil netherite scrap-nya, aku langsung bikin armor supaya aku bisa punya armor netherite untuk pertama kalinya. Oh my god, akhirnya aku punya netherite chestplate supaya aku bisa tambah kuat di dunia ini. Oh my god. Dan akhirnya karena ini udah malam, aku memutuskan untuk tidur. Pagi-paginya aku memandangi desaku yang sangat cantik ini. Aku mikir kayaknya aku masih kesepian di sini. Ya, aku berinisiatif pengen bikin rumahnya villager di sini. Ya, supaya aku ada tetangganya gitu. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk mengambil resort baru untuk aku bisa membangun rumahnya villager. Meskipun masih belum ada villagernya, tapi aku akan bangun rumahnya duluan supaya villagernya nanti nggak numpang di rumahnya aku. Ya, aku langsung bikin rumahnya dan aku bikin sesuai standar aja supaya dia bisa hidup dan tidak kena hujan. Aku kasih atap dan aku langsung selesaiin semuanya. Ya, aku kasih beberapa dekorasi cantik termasuk lampu supaya nggak ada jamet yang numpang tidur di sini. Akhirnya aku langsung warnai kasurnya. Aku bikin
wool warna pink supaya aku bisa bikin kasur warna pink karena aku suka Blackpink. Ya, akhirnya aku langsung selesaiin semuanya dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke desa villager. Aku melihat dan aku seleksi, bener-bener seleksi, bukan bocil ini. Nggak mungkin aku ngambil bocil ini karena bocil ini itu selalu pemalas gitu ya kan, tidur aja gitu. Akhirnya aku langsung mencari dan kalau misal ini aku nggak tega karena dia punya anak. Aku nggak tega bawa dia ke desa aku sendiri. Akhirnya aku menemukan yang jomblo di sini. Ya, villager yang jomblo. Dia jomblo dan ternyata dia adalah kartografer. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk ngambil dia. Aku paksa dia, aku culik dia dari desa villager ini. Prosesnya sangat dramatis. Ya, akhirnya aku bawa dia di malam hari, hampir dekat ke laut, tapi ada cewek cantik yang naksir ke dia. Hampir aja dia tewas dong. Akhirnya aku langsung paksa dia dan akhirnya aku sudah menyentuh ke lautan yang luas ini. Aku bawa dia dan ternyata dia berubah menjadi villager biasa. Oh my god, dia ternyata villager cartographer yang palsu. Akhirnya dia langsung masuk dan dia tidur nggak pamit dulu ke aku. Akhirnya ternyata di sini sangat berbahaya soalnya nggak ada pintunya. Ternyata banyak banget mob yang sangat berbahaya sampai ada cewek cantik yang masih ngejar-ngejar si villager tersebut. Oh my god, ini berbahaya banget. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk ngasih pintu dan aku sendiri langsung pergi ke rumah karena ini sudah malam dan akhirnya aku langsung tidur. Aku langsung pergi ke Nether untuk mengambil beberapa lampu-lampu dekorasi termasuk glowstone supaya aku bisa menerangi desa, calon desa atau pulau para villager nanti akan berkembang biak di sini. Aku coba lihat dari kejauhan dan ternyata pulau villagernya sangat epic dan cantik banget. Aku suka banget dekorasinya dan aku menikmatinya sambil aku makan ayam goreng. Di hari ke-61 aku mulai mencari XP lagi ya. Termasuk aku mengumpulkan semua gunpowder karena aku berinisiatif pengen pergi ke DN. Ya, aku sempat kebakar jatuh ke lava, tapi untung ada air di sampingku. Aku bertemu sama cewek cantik dan akhirnya cewek cantiknya bunuh diri soalnya dia kesel sama aku gak nerima cintanya dia. Akhirnya aku langsung ketemu sama Frost Diamond. Oh my god, ya. Kali ini aku akan mencari Frost Diamond banyak banget karena aku sangat membutuhkan banyak diamond. Aku bikin semua TNT-nya, aku persiapkan diri untuk pergi ke DN. Ya, termasuk aku mabar juga sama Satria Baja Hitam ini. Ya, duo Satria Baja Hitam. Aku ambil Ender Pearl-nya supaya aku bisa pergi ke DN dengan nyaman nantinya. Aku habiskan semua TNT-ku untuk aku mencari Ancient Debris supaya aku bisa punya Netherite lagi. Ya, akhirnya aku ledakin lagi. Sampai pada akhirnya aku punya 5 Ancient Debris lagi. Aku langsung siapkan, aku bikin mata Ender termasuk Diamond X dan aku langsung bikin Diamond X-nya itu menjadi Nether X. Ya, ini sangat epic banget. Aku punya kapak Netherite sekarang. Aku langsung pergi ke Stronghold, aku mencari Stronghold sampai pada akhirnya aku gali sampai aku ketemu sama portal untuk ke DN-nya. Ya, aku hancurin beberapa kecebong jeleknya di sini dan aku langsung pasang sambil menikmati bunyinya. Dan akhirnya portalnya sudah menyala. Ya, akhirnya aku langsung memutuskan untuk lompat ke bawah tanpa perlu berlama-lama lagi. Aku hancurkan semua towernya seperti biasa satu persatu sampai pada akhirnya aku menghancurkan tower-tower terakhirnya. Ya, ini adalah tower terakhir dan aku dengan mudah untuk membunuh dragon jeleknya. Ya, aku habiskan semua TNT yang aku punya supaya aku bisa membunuh Ender Dragon atau dragon jeleknya dengan mudah. Dan akhirnya aku berhasil mengalahkan dragon jelek tersebut. Dan aku langsung bergegas untuk mengambil semua XP-nya sambil menikmati bunyinya. Sangat satisfying banget. Tak lupa aku ambil telurnya, biji kers raksasa ini. Akhirnya aku mendapatkan biji kers raksasa atau Dragon Egg-nya. Dan sebelum perpisahan aku panggil semua Satria Baja Hitamnya dan akhirnya aku menyelesaikan di dunia ini. Ya, akhirnya aku bisa dan berhasil menyelesaikan semuanya. Dan ini akan menjadi episode yang panjang. Aku menyelesaikan di Minecraft Hardcore mode ini selama 105 hari kali ini. Ya, ini akan menjadi episode panjang dan kalian harus tunggu episode-episode selanjutnya dari Payudan. Karena ini akan menjadi kisah panjang.